Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita bertemu di ruang Zoom ya. Ini kuliah kalau tidak online mana kita bisa kuliah ba'da isya gitu kan. Bisanya cuma ba'da zuhur sama ba'da asar gitu kan. Tapi karena berkahnya corona kita bisa kuliah ba'da isya gitu ya. Baik. Kuliah kita fisika komputasi ini 3 SKS ya. Nanti kuliah kita fisika komputasi ini ada sebagian materi, ada sebagian prakteknya. Ya. Apa sih fisika komputasi itu? Fisika komputasi ini merupakan salah satu metode, ya, salah satu metode dalam menyelesaikan persoalan-persoalan fisika yang persoalan itu sudah diterjemahkan dalam persamaan matematika atau dalam bahasa matematika. Jadi kita mengenal bahwa ada fenomena fisika ya, ada fenomena fisika. Fenomena fisika itu untuk bisa kita kita urai apa yang sebenarnya terjadi di alam itu, maka kan kemudian diungkapkan dengan bahasa matematika yang wujudnya adalah persamaan-persamaan dalam matematika itu. Selama ini kita menyelesaikan persoalan-persoalan fisika itu yang sudah diterjemahkan dalam bahasa matematika itu dengan cara analitik. Ya. Ya, seperti yang sudah kita lakukan itu, ya. Seperti yang sudah Anda lakukan bahwa ketika menyelesaikan ada fenomena fisika, kemudian kita selesaikan itu. Nah, penyelesaian kita itu disebut sebagai cara penyelesaian analitik, ya, cara penyelesaian analitik. Jadi persamaan itu kita turunkan, terus kemudian kita masukkan variabel-variabelnya, angkanya berapa saja, kemudian nanti kita dapatkan. Atau kalau misalkan tidak berupa angka-angka, tapi hanya berupa variabel-variabel, maka kemudian persamaannya itu kemudian kita turunkan hingga akhirnya nanti kita dapatkan persamaan umum yang menjelaskan fenomena fisika itu atau fenomena alam itu. Nah, cara-cara penyelesaian semacam itu disebut sebagai cara penyelesaian analitik. Sebenarnya kan kalau secara dari sisi metode fisika kita mengenal ya, garis besarnya kita terbelah menjadi dua di fisika itu, yaitu cara teoretik dan cara eksperimen atau cara laboratorium gitu. Ada satu fenomena fisika gitu kan. Maka kemudian untuk menyelesaikan ini kalau orang teoretik itu kembali ke persamaan-persamaan. Tapi kalau orang eksperimen dia akan masuk ke lab, dia berusaha untuk mengurai hingga akhirnya nanti dia akan menggunakan teori yang baru, teori yang sudah ada, atau dari hasil eksperimen itu, dari hasil observasi itu dia akan mendapatkan kenyataan-kenyataan yang berbeda dari teori-teori yang lama sehingga nanti bisa disusun teori-teori baru. Sementara kalau orang-orang teoretik fenomena itu kemudian nanti diurai. Oh, ini fenomena seperti ini. Coba kita dekati dengan misalkan dengan teori A. Oh, nggak bisa dengan teori B. Oh, nggak bisa dengan teori C. Oh, ini ternyata sesuai gitu. Terus kemudian diturunkan dari sana. Oh, ini begini, constraint-nya begini. Constraint itu kendala atau batasan-batasan. Oh, ini begini, dan terusnya hingga nanti akhirnya didapatkan persamaan umum yang menjelaskan dari fenomena itu. Secara garis besar kita terbelah menjadi dua itu, teoretik dan eksperimen ya. Teoretik dan eksperimen. Nah, berkembangnya alat hitung, kalau dulu kalkulator, terus kemudian sekarang komputer itu kemudian memunculkan metode baru untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di fisika itu, yaitu metodenya adalah metode dengan menggunakan alat hitung itu, atau kalau sekarang ya berarti metode komputer. Karena itulah metode ini dikenal dengan metode komputasional. Istilah fisika komputasi itu kalau di dalam bahasa Inggris atau kita lacak ke buku-buku rujukan berbahasa Inggris itu kan computational physics ya, computational physics.
Jadi kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia itu fisika komputasional, ya, fisika komputasional. Sebenarnya kurang tepat kalau kita istilahnya adalah fisika komputasi. Perbedaannya apa? Kalau fisika komputasi, kita melakukan perhitungan dengan komputer, di situ kan terjadi proses komputasi, ya, proses penghitungan. Nah, pada proses penghitungan itu kita analisis fisikanya bagaimana. Itu fisika dari komputasi. Ada komputasi, kemudian kita tinjau fisikanya. Mungkin entropi datanya, entropi informasinya, dan seterusnya seperti itu. Nah, itu makna dari fisika komputasi. Ini berbeda dengan computational physics atau fisika komputasional. Kalau fisika komputasional itu atau komputasi fisika itu ada proses fisika, ada fenomena fisika diselesaikan dengan cara komputasi. Nah, makna yang kedua ini yang kita maksud. Jadi karena sudah kadung ya, istilah fisika komputasi itu sudah kadung digunakan di Indonesia. Maka terus kemudian ya sudah ini dipakai saja nggak apa-apa gitu. Ya kayak istilah yang sudah salah kaprah itu kan kalau kita memasak air itu kan kita kan bilangnya godok wedang kayak gitu kan. Itu membuat sambal itu kita ngulek sambal padahal yang diulekkan itu cabai dan kawan-kawannya terus kemudian nanti hasilnya sambal gitu. Kalau ngulek sambal itu kan ngapain sambal kok diulek kan kayak gitu. Tapi kan karena sudah kadung kayak gitu ya sudah nggak apa-apa dan semua orang juga paham gitu. Tapi pengertian ini perlu kita sampaikan ya bahwa makna dari komputasi fisika itu seperti itu. Jadi ada proses fisika kemudian kita selesaikan dengan cara komputasi. Apa yang membedakan cara penyelesaian komputasi dengan penyelesaian analitik? Ya, dengan penyelesaian analitik. Bedanya kayak gini. Kalau cara penyelesaian analitik itu, persamaan-persamaan itu kan tidak perlu misalkan integral. Ya kita langsung bisa menyelesaikan. Integral misalkan integral x kuadrat dx, kita langsung bisa menyelesaikannya. Kalau misalkan integral x kuadrat dx itu berjalan dari batas bawah itu misalkan 0 sampai batas atasnya itu 10 kayak gitu, kita langsung bisa menyelesaikan. Tetapi kalau komputer untuk bisa menyelesaikan fungsi itu, integral x kuadrat dx itu, maka komputer perlu menerjemahkan itu. Integral x kuadrat dx itu perlu diterjemahkan dengan bahasa yang dipahami oleh komputer. Nah, bahasa komputer itu kan yang ada lapisan-lapisan. Ya, ada lapisan-lapisan. Kita kan mengenal dari manusia ke komputer itu kan ada beberapa lapis bahasa. Ya, ada beberapa lapis bahasa. Nah, bahasa yang langsung dipakai oleh komputer itu adalah bahasa assembler. Jadi semua bahasa-bahasa pemrograman itu pada akhirnya nanti itu akan diterjemahkan dalam bahasa assembler. Nah, misalkan kayak gini. Kalau kita mengerjakan perkalian ya 2 kali 3. Oleh komputer perkalian itu akan diubah menjadi penjumlahan. Akan diubah menjadi penjumlahan. Demikian juga perkalian proses-proses matematika yang lain. Dia akan dikembalikan ke bentuk yang paling dasar yang dipahami oleh komputer. Nah, disinilah yang akan kita pelajari nanti. Bagaimana menerjemahkan fungsi-fungsi fisika, persamaan-persamaan fisika itu menjadi bahasa yang dipahami oleh komputer sehingga nanti kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Ada pertanyaan, apakah persoalan-persoalan fisika itu persamaan-persamaannya itu memang tidak bisa diselesaikan secara analitik? Pada prinsipnya bisa. Pada prinsipnya bisa. Tetapi kadang kita mengalami kendala teknis. Tapi kalau secara prinsip bisa. Ini analoginya seperti kayak gini. Analoginya seperti ini. Bisa nggak sih kita itu jalan kaki ke Jakarta? Pada prinsipnya bisa. Jalan kaki ke Jakarta itu pada prinsipnya bisa. Selama kaki kita sehat itu bisa. Gitu. Tapi kan itu akan capek sekali, lama, dan seterusnya seperti itu ya. Ngapain juga jalan kaki ke sana? Wong banyak pesawat, banyak bis, ada motor kayak gitu. Tapi kan pada prinsipnya
bahwa kita bisa jalan kaki ke Jakarta. Hanya kita akan ada kendala teknis. Kendala teknis. Demikian juga dalam penyelesaian persoalan-persoalan fisika secara analitik. Pada prinsipnya semua itu bisa diselesaikan secara analitik. Pada prinsipnya. Tapi mungkin akan ada kendala-kendala teknis. Itu. Nah, disinilah peran penting dari komputasi fisika. Ya, peran penting dari komputasi fisika. Kemudian komputasi fisika itu juga karena itu dia menerjemahkan persamaan fisika itu dalam bahasa komputasi, dalam bahasa komputer, maka akhirnya dia akan memerlukan variabel-variabel input yang kemudian nanti hasilnya adalah output. Nah, bahasa semacam ini ada input yang masuk, terus kemudian ada output yang keluar, itu disebut sebagai simulasi. Simulasi. Meskipun hanya angka loh ya. Jangan bayangkan bahwa simulasi itu harus ada gerakan, harus ada gambar, harus ada benda yang bergerak, macam-macam kayak gitu. Enggak. Simulasi itu ciri khasnya adalah ada input dan ada output. Misalkan persamaan fisika yang sangat ini persamaan sejuta umat di fisika. F sama dengan MA. Ya. F sama dengan MA. Ketika masanya dibuat tetap, katanya masanya 10. F-nya berapa? Input. Akan muncul output A. F-nya berapa lagi? Input, akan muncul output A. Itu sudah simulasi. Meskipun hanya semacam itu. Nah, kemudian hasil-hasil simulasi itu nanti kemudian akan dibuat visualnya. Nah, jangan bayangkan bahwa visualisasi dari itu melulu harus berupa gambar animasi dan seterusnya. Enggak. Visualisasi yang dimaksud itu mungkin hanya berupa grafik. Hanya berupa grafik. Kalau di dalam media, grafik itu kan sudah merupakan media. Karena grafik itu akan memudahkan kita membaca data. Misalkan, kalau kita punya tabel isinya itu angka-angka semua, ada kolom X, kolom Z kayak gitu, kita hanya membaca angka-angka kayak gitu, kita susah ini. Ini apa nih? Hubungannya apa antara X dan Z? Tapi begitu dibuat grafik, gitu, oh ini hubungannya kayak gini. Ternyata mereka itu mematuhi persamaan misalkan Z kali X pangkat sekian itu sama dengan tetapan. Nah, misalkan seperti itu. Itu sudah visualisasi, ya. Jadi hasil grafik itu sudah merupakan visualisasi. Nah, karena komputasi itu bisa digunakan untuk simulasi dan visualisasi, maka kadang ada persoalan-persoalan di fisika itu yang sangat susah untuk diselesaikan secara analitik, tapi nanti menjadi begitu mudah dan kita menjadi sangat terbantu ketika diselesaikan dengan cara komputasi. Demikian juga hasil eksperimen atau hasil observasi, hasil pengamatan. Kadang kita memiliki data-data yang sangat banyak, tetapi ini bagaimana mengolah data-data yang ada semacam ini atau menafsirkan data-data yang ada semacam ini. Nah, di situ komputasi berperan. Contoh, sering kita melihat di internet atau di surat kabar atau di di media sosial itu tentang foto black hole, lubang hitam, ya, foto lubang hitam. Apakah betul foto lubang hitam itu adalah atau gambar atau poster lubang hitam itu betul-betul seperti foto lubang hitam? Jadi ada lubang hitam terus kemudian dipotret pakai teleskop yang dihubungkan dengan kamera gitu. Apakah seperti itu? Ternyata tidak. Itu adalah rekaman data-data yang ditangkap itu, ya. Gelombang dari lubang hitam itu yang ditangkap itu, terus kemudian data-data yang ada itu diolah dengan komputasi, divisualkan. Nah, bentuknya adalah citranya itu seperti yang kita lihat itu. Jadi ada sebuah lingkaran yang berwarna hitam dikelilingi oleh warna cakram berwarna putih. Seperti CD, ya, seperti CD yang tengahnya itu berhitam, tengahnya itu hitam. Nah, kita mendapatkan visualisasi itu. Wah, ini peran penting dari komputasi. Peran penting dari komputasi. Ya. Nah, bagaimana kemudian persamaan-persamaan matematika itu bisa diterjemahkan menjadi bahasa komputer, ya.
Bagaimana kemudian persamaan-persamaan matematika itu bisa diterjemahkan menjadi bahasa komputer. Nah, seluruh fungsi-fungsi matematika, persamaan-persamaan fisika yang berupa persamaan matematika itu akan bisa dipahami oleh komputer kalau diubah nanti menjadi deret. Karena itulah kita mengenal di Fismat itu ada pelajaran deret kan, ada pelajaran deret. Nah, itu sangat bermanfaat untuk alat hitung. Ya. Sangat bermanfaat untuk alat hitung. Misalkan ketika kita ingin menyelesaikan sinus 30. Sinus 30 nilainya berapa? Setengah gitu. Secara analitik kita sudah langsung bisa menyelesaikan itu. Tapi bagi komputer enggak. Sinus 30 itu akan diterjemahkan sebagai bentuk penjumlahan deret. Ya. Nah, jumlahan itu yang kemudian akan diselesaikan oleh komputer. Kalau manusia menyelesaikan penjumlahan yang panjang, kita akan mengalami kelelahan. Susah gitu ya. Kita menyelesaikan jumlahan 1 tambah 1, 2, 1 tambah 1 tambah 1, 3, 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1, 4. 1 tambah 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 1. Jumlahnya berapa? Ada yang bisa menghitung? Ada yang bisa menghitung? Pak, tertinggal. Hah? Oke, baik, perhatikan. Tertinggal angka berapa kali? 8, Pak. 8. Kita kan pasti akan berpikir dulu ya, tadi berapa kali kayak gitu kan? Beda nggak ketika kita menyelesaikan 1 tambah 1 yang panjang tadi dengan hanya 1 tambah 1? Proses berpikir kita beda nggak? Jelas berbeda, Pak. Beda ya. Beda, Pak. Bayangkan sekarang kalau 1 tambah 1-nya itu panjang sekali ya. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Itu baru 1 tambah 1 ya. Itu baru 1 tambah 1. Bayangkan kalau 1 tambah 3 tambah 5 minus 2 minus 4 tambah 7 tambah 9 minus 1 minus 2 kayak gitu. Tapi bagi komputer itu semuanya sama. Sama-sama apa? Sama-sama mudah. Komputer ketika menyelesaikan 1 tambah 1 itu sama mudahnya dengan menyelesaikan 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 kayak gitu. Itu sama mudahnya. Kalau nggak percaya kan kita bisa ngecek ya di kalkulator atau di di software kalkulator di komputer kita itu, kita ketikkan itu panjang kayak gitu, begitu pencet sama dengan langsung muncul itu. Ya. Beda kalau kita suruh teman kita menebak itu. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 berapa gitu. Kayak gitu kan. Kok mau ping piro kan kayak gitu. Tapi bagi komputer enggak, ya. Bagi komputer enggak. Nah, itulah keuntungan komputer, ya. Itulah keuntungan komputasi. Ya, jadi semua proses itu pada akhirnya itu akan tingkat kesukarannya atau tingkat kemudahannya itu sama. Proses penyelesaian itu. Nah, di sini kita diuntungkan, ya. Nah, komputasi fisika itu nanti akan membicarakan tentang hal-hal yang semacam itu. Ada banyak cara ya, ada banyak sekali metode yang sudah dikenal ya, sudah dipraktekkan di dalam komputasi fisika. Jadi ini kok itu mirip Fismat? Iya, ini Fismat untuk komputer, gampangannya kayak gitu ya. Ini Fismat untuk komputer. Jangan tanya ya, kalau Fismat untuk Android gimana Pak? Kayak gitu ya. Ini Fismat untuk seluruh alat hitung ya. Tadi mau ngomong apa tadi ya? Ya, jadi ini seperti Fismat ya, seperti Fismat yang yang akan kita praktekkan atau yang akan digunakan sebagai metode di dalam komputer ketika melakukan proses komputasi. Ada contoh apa saja? Misalkan nanti kita akan berkenalan dengan metode bisection. Terus kemudian metode Newton-Raphson, metode Monte Carlo dan seterusnya seperti itu. Ya, ada banyak sekali metode-metode yang nanti akan kita pelajari itu. Nah, karena ini adalah
proses komputasi, menghitung dengan alat hitung, maka jelas kita butuh komputer atau butuh laptop gitu. Kalau HP saya kurang tahu apakah bisa atau tidak. Saya belum ngecek di Play Store itu apakah ada apa itu softwarenya atau tidak kayak gitu. Ada banyak sekali software yang bisa digunakan untuk komputasi ini ya. Software yang barangkali familiar tapi sangat berat ya karena ukurannya gede sekali itu misalkan adalah MATLAB ya. Kalau mungkin Anda searching atau tanya-tanya atau punya teman dari geofisika atau orang-orang pertambangan, geologi kayak gitu, ketika mereka melakukan proyeksi survei ya, survei mineral di dalam permukaan bumi itu mereka akan membuat peta kontur dan seterusnya seperti itu, mereka akan dibantu dengan MATLAB itu, dengan komputasi itu. Ya. Karena itulah kita mungkin melihat ada peta yang isinya hanya warna-warna itu loh. Itu kan menunjukkan peta kontur ya, peta kontur. Sama ketika kita melihat Google Map ya. Google Map itu view-nya adalah view satelit kayak gitu kan. Nanti kita akan melihat warna hijau muda, hijau tua kan kayak gitu. Itu kan kalau dibuat gambar kan seperti kontur itu. Hanya warna-warna saja. Yang masing-masing warna memiliki makna atau simbol tertentu. Nah, itu MATLAB ya. Software yang lain misalkan Fortran ya. Terus kemudian Pascal ya. Terus kemudian Python ya. Nah, nanti yang akan kita pakai, kita akan menggunakan software Python ya. Ini bukan ulo sawah loh ya. Softwarenya namanya Python. Anda bisa googling di internet itu dengan ngetik abjad P Z T H O N ya, Python. Ukurannya kecil ya, ukurannya kecil. Sekitar 27 atau 30-an lah, 30-an mega, 27 mega, sekitar 27 mega itu ukurannya. Nanti bisa di-download Anda ketik di Google itu Python kayak gitu, nanti langsung muncul itu laman python.org kalau nggak salah itu. Ini banyak dipakai sekarang. Yang setahu saya yang populer ya. Saat ini yang populer itu. Apakah softwarenya gratis? Ya, gratis. Hanya perlu kuota untuk mendownloadnya ya. Nah, sering juga metode komputasi atau komputasi fisika ini disebut sebagai metode numerik. Mengapa disebut sebagai metode numerik? Karena memang fungsi yang kontinu itu, fungsi yang kontinu misalkan sinus X, kita kan menyebutnya itu fungsi itu sebagai fungsi yang kontinu ya, cosinus X, terus tangen X kayak gitu, atau persamaan X kuadrat ditambah 3X tambah sekian kayak gitu, nah itu kan kontinu, karena X-nya kan bisa berupa bernilai berapa saja ya, misalkan X kuadrat itu, X-nya kan bisa bernilai berapa saja kan, mulai dari 0, 0,1, 0,2, 0,3 dan seterusnya seperti itu. Nah, persamaan yang kontinu itu kemudian didiskretkan, dinumerikkan, diangkakan, ya. Karena itulah metodenya dikenal sebagai metode numerik. Karena itu seringkali ada ya mata kuliah fisika komputasi itu yang menamainya dengan metode numerik untuk fisika. Ya kayak Fismat kan? Matematika, kalau bukunya Boas itu kan mathematical methods for physicists ya. Metode matematika untuk fisikawan. Nah, ini metode numerik untuk fisika. Nah, seringkali seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada, Pak. Yang lain? Sejauh ini belum ada, Pak. Belum ada ya. Jadi, apakah softwarenya itu berat? Maksudnya dengan spesifikasi laptop yang biasa kayak gitu, bukan laptopnya programmer kayak gitu. Sejauh yang saya softwarenya tidak berat, hitungannya tidak berat. Karena dari sisi ukuran cuma 27 mega. Terus kalau misalkan laptopnya itu laptop kantoran,
maksudnya spesifikasi untuk kantor kayak gitu, itu insya Allah bisa. Gitu. Tetap bisa, insya Allah bisa. Lancar kayak gitu. Asalkan tidak disambi apa itu mungkin nyetel video, nyetel macam-macam kayak gitu ya. Atau sambil nge-game kayak gitu. Oke, ada pertanyaan? Di share screen-nya. Python. Nah, ini tampilan Python. Kelihatan ya? Iya Pak, kelihatan. Nah, ini tampilan Python. Wah, kok ireng ngono kuwi yo. Tapi kan tampilannya itu indah kayak gitu. Ya kayak comment prompt ya. Kayak di DOS. Nah, nanti programnya kita tulis di sini. Nah, nanti ketika kita latihan menulis program itu, usahakan jangan copy paste ya. Karena pengalamannya menjadi berbeda kalau copy paste itu. Copy paste terus kemudian langsung oh iya hasilnya kayak gini. Bukan itunya yang kita tapi pengalaman menuliskan itu loh ya, pengalaman menuliskannya itu loh. Sehingga nanti itu yang akan membangun ya, secara tidak langsung itu kan akan membangun lapisan-lapisan pemahaman. Jika kita menuliskannya ya manual kayak gitu. Seperti itu. Saya bukakan yang Python. Nah, ini Python. Ya. Jadi Anda ketikkan ini, langsung muncul yang ini. Nah, bisa download ya. Cari download di sini. Release for Windows. Ini installernya. Ya. Tinggal 32 bit atau 64 bit. Nah, kalau diklik ya. Nah, ini kelihatan nggak? Berapa mega? 27 ya? Ya, 23 MB. Nah, ya, 27 mega. Jadi relatif kecil gitu. Jauh lebih kecil daripada game-game yang diinstal toh. Iya Pak. Baik, ada pertanyaan sampai di sini. Hari ini malam ini seperti kelas yang satu kita belum mulai ke ke materi kayak gitu. Masih overview. Ada pertanyaan? Saya Pak izin bertanya Pak. Ya, silakan. Pada mata kuliah fisika komputasi ini berarti nanti kita menghitung nilai-nilai fisika itu dengan menggunakan komputer ya Pak? Iya, betul. Tapi jangan bayangkan seperti ini loh ya. Jangan bayangkan F sama dengan MA. Kalau M-nya berapa, A-nya berapa, maka F-nya terus kemudian kita hitung seperti di kalkulator. Bukan kayak gitunya. Bukan seperti itu. Ya. Jadi bukan seperti di kalkulator kayak gitu, bukan. Tapi kita akan menghitung yang biasanya diselesaikan secara analitik, kita selesaikan dengan cara komputasi. Jadi kayak gitu. Jadi jangan bayangkan ada persamaan fisika, terus kemudian nanti kita buat formulasinya seperti di kalkulator kayak gitu. Bukan seperti itunya. Bukan seperti itu. Tapi yang biasanya diselesaikan dengan cara analitik, kemudian kita ubah ke penyelesaian komputasi dengan cara komputer. Maka nanti ada metode-metode. Ya.
Oh, kalau kasus kayak gini cocoknya pakai metode ini. Kasus ini pakai metode ini. Kayak gitu. Yang sangat terkenal itu misalkan metode apa itu persoalan TSP. TSP itu apa? TSP itu traveling salesman problem. Jadi perjalanan sales, ya, masalah perjalanan sales. Misalkan sales itu harus apa itu mengantar barang misalkan ke 10 kota dalam 1 hari. Kotanya tersebar begini, titik-titiknya kayak gitu. Agar efisien itu dia harus urutannya harus bagaimana. Itu kan menjadi berbeda. Ya kan? Oh ya, ya sudah dicoba dulu saja gitu kan. Hari ini nyoba trayek ini, besok nyoba trayek yang satu, besoknya lagi nyoba trayek yang lain. Ya bisa aja seperti itu. Tapi kan kita akhirnya kan itu butuh waktu yang lama sekali kan. Berdasarkan pengalaman kan. Begitu. Jadi kemungkinan itu dicoba semua. Kan kayak gitu juga bisa itu. Nah, dengan komputasi itu disimulasikan. Disimulasikan. Misalkan persyaratannya apa? Kayak gitu. Kondisi-kondisi batasnya itu bagaimana? Tinggal disimulasikan. Oh, paling efisien itu perjalanannya itu kalau trayeknya itu dari kota A, kemudian ke kota E, ke kota B, kemudian ke kota F, ke kota B, dan misalkan seperti itu. Itu persoalan TSP. Itu biasanya jadi persoalan apa istilahnya ya kayak anu lah. Persoalan primadona untuk mencontohkan. Ini nanti terus kemudian pakai metode Monte Carlo. Ada pertanyaan lagi? Terus itu bisa ada nggak Pak? Maksudnya kan sudah kita coba seperti PSP tadi kan untuk menuju kota A yang tercepat itu bagaimana kan trayeknya trayek apa tadi ada apa miss dalam pemrograman tersebut ada nggak Pak biasanya? Oh ya jelas kita dalam pemrograman itu kita salah nulis satu karakter aja itu bisa berapi. Ya misalkan contoh yang sederhana ya. Seharusnya kita menuliskan titik koma, tapi kemudian kita nulis titik 2. Di keypad kan di keyboard itu kan satu tempat toh itu, titik 2 dan titik koma. Itu menjadi berbeda. Dan itu akan dipahami. Karena mereka saklek, komputer itu kan saklek gitu. Karakter saklek gitu. Kalau manusia kan oh ini masih dimaklumi ini anu ini. Maksudnya titik koma ini. Kayak gitu. Tapi kalau komputer enggak, itu akan dibaca seperti itu adanya. Dan ketika kita sudah menyelesaikan itu, kok dikompil, nggak jalan, kita harus merunut dari atas itu. Kan, ya, merunut itu. Oh, lain berapa yang bermasalah, lain berapa yang bermasalah. Nah, istilahnya adalah mencari bug. BUG, mencari bug, mencari kutu. Prosesnya itu disebut, biasanya dikenal sebagai debugging. Proses mencari kutu di dalam jerami. Susah, ya gitu. Nah, karena itulah, ketika latihan itu nanti ditulis, diketik apa adanya. Kita mengetik langsung. Bukan di copy paste. Kalau copy paste kan nggak apa kita nggak punya prosesnya. Di awal di atas itu misalkan kita nulis kecepatan awal itu kita simbolkan dengan variabel V0. Di bawah, nah itu kecepatan awal lagi. Kemudian kita tulis VO, O kecil. Itu kan mirip itu. Antara 0 dan O kecil itu kan mirip sekali. Wah, itu bermasalah itu. Karena VO yang di sini ini sudah dibaca sebagai, ini berarti variabel baru, bukan V0. Kalau tulis tangan, itu kan antara V0 dengan VO mirip-mirip. Gitu. Nah, misalkan seperti itu. Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, kita cukupkan kuliah sampai di sini dulu.
Jadi besok ketika kita kuliah, sebagian waktunya akan kita gunakan untuk praktikum, ya. Karena nggak ada praktikum ya nggak ada mata kuliah praktikum fisika komputasi ya. Jadi kita nanti Sudah, sebagai Pak. sudah ada. Tidak ada, Pak. Belum Tidak ada, ada, tidak ada. Nah iya sudah ada. Jadi include di sini kita praktikumnya latihan include di sini. Baik, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa kembali di pekan berikutnya ya. Hari Kamis ya, Kamis siang ya. Kamis pagi ya, jam 10-an ya. Setengah 11 ya. Setengah 11 sampai jam 11. Baik, terima kasih banyak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Pasti ya, Pak. Ya, Sama-sama.